Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan hasil presentasi dari kelompok kami dengan tema Toharoh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Vina Nikmatul Kamelia, NIM 2121172. Yang kedua, Diva Safinatun Najah, NIM 2121183, dan yang terakhir Syahma Al-Fatah, NIM 2121185. Pengertian Toharoh. Toharoh secara bahasa etimologi adalah membersihkan dan mensucikan, sedangkan secara istilah terminologi makna menghilangkan hadas dan najis. Arti dari toharoh tersebut yaitu bersih dan terbebas dari kotoran atau noda baik yang bersifat hakiki, terlihat secara nyata, seperti najis berupa air seni atau yang lainnya maupun hukmi, hanya terlihat dari segi hukum. Dengan demikian, toharoh adalah bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Dalil tentang toharoh, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang mensucikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Pembagian toharoh. Toharoh hakiki. Maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh secara hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Contohnya seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang terdapat bekas kotoran atau air kencing maka tidak sah sholatnya, karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Toharoh hukmi, maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, kondisi jinabah. Toharoh secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita, namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian ibadah secara ritual, seperti sholat dan tawaf. Jenis-jenis toharoh. Wudhu. Cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air. Tayamum. Cara bersuci dari hadas kecil maupun besar tanpa menggunakan air namun dengan debu atau pasir. Mandi wajib. Menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Istinja. Membersihkan sesuatu najis yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Cara-cara bertoharoh menurut pandangan najisnya. 1. Najis ringan. Najis muhafafah. Najis muhafafah disebut najis ringan karena cara mensucikannya sangat ringan. Satu-satunya najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya saja, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. 2. Najis sedang. Najis mutawasitoh. Mutawasitoh juga disebut pertengahan lantaran posisinya yang di tengah-tengah antara najis ringan dan najis berat. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Untuk mensucikan najis ini cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. 3. Najis berat. Najis mu'aladoh. Najis mu'aladoh disebut najis berat karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkannya secara fisik, tetapi harus mensucikannya dengan cara tertentu berdasarkan dalil yang qot'i. Cara mensucikannya adalah mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau debu.
Keadaan air dalam toharoh. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudu dan mandi janabah. Macam-macam air mutlak ada 7: air hujan, air salju, air laut, air zam-zam, air embun, air sungai, dan air sumur. Selanjutnya, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik dari yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa air bekas mandi janabah. Air ini suci tapi tidak mensucikan, dalam artian tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga ada air mutlak yang bercampur dengan air suci. Jenis air yang ketiga ini adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan lainnya, selama nama air itu masih melekat padanya. Namun, bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni, air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan. Contohnya, bila air dicampur dengan susu. Meski air itu suci dan susu juga benda suci, tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air yang seperti ini tidak bisa lagi dikatakan air mutlak, sehingga hukumnya tidak sah kalau digunakan untuk berwudu atau mandi janabah, meskipun air tersebut masih tetap suci. Sama halnya bila air dicampurkan dengan benda lain seperti teh, tubruk, kopi, kelapa, kuah, kaldu bakso, dan seterusnya. Meski semua mengandung air dan tercampur dengan benda suci, namun air itu mengalami perubahan karakter dan kehilangan kemutlakannya, sehingga air itu tetap masih suci, tapi tidak sah untuk dijadikan media bersuci. Yang keempat ada air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih. Nah, tetapi berubah salah satu sifatnya, baik warna, rasa, atau bau karena terkena najis tersebut. Kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, manfaat toharoh sebagai berikut. Yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melakukan suatu ibadah. Yang kedua, dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Yang ketiga, menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Selanjutnya, seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian, ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Nah, yang terakhir, seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin.